Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sabina Putri Vieko dengan NIM 2501556.002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek membangun data warehouse yang telah saya kerjakan selama beberapa minggu terakhir. Proyek yang saya pilih mengangkat tema bisnis rumah makan dengan studi kasus pada jaringan restoran rasa Nusantara yang memiliki beberapa cabang di area Semarang dan sekitarnya. Kemudian, untuk sebagai latar belakangnya, untuk jaringan rumah makan rasa Nusantara saat ini menghadapi kendala dalam mengelola data operasionalnya. Setiap harinya restoran melayani ratusan pelanggan, namun data transaksi, data menu, dan data promosi masih tersimpan secara terpisah atau terfragmentasi di masing-masing cabang. Ketika manajemen pusat ingin melakukan evaluasi bulanan, mereka harus menarik data Excel dari setiap cabang secara manual, lalu menggabungkannya. Proses ini tidak hanya memakan waktu berhari-hari, tetapi juga rentan terhadap human error. Kemudian dari permasalahan tersebut, kami merumuskan beberapa kebutuhan bisnis utama. Tujuan dari perancangan data warehouse ini adalah untuk memberikan dukungan strategis kepada manajemen. Secara spesifik, kami ingin sistem ini mampu untuk yang pertama, mengidentifikasi produk atau menu apa yang paling diminati oleh pelanggan. Kedua, menghasilkan laporan penjualan bulanan, kuartalan maupun tahunan untuk melihat tren performa antar cabang. Ketiga, memetakan jam-jam operasional tersibuk untuk optimalisasi tenaga kerja. Dan keempat, mengukur sejauh mana efektivitas program promosi yang selama ini dijalankan. Untuk tahapan selanjutnya mengenai analisa dan perancangan akan saya jelaskan di yang selanjutnya. Begitu. Kemudian berdasarkan kebutuhan bisnis yang telah dijelaskan tadi, untuk kebutuhan bisnis yang telah dijelaskan tadi, ini akan berganti ke yang selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-12, berdasarkan kebutuhan bisnis tadi, model ini melakukan analisa dan merancang model data multidimensional. Model yang saya usulkan adalah star schema. Mengapa memilih star schema? Karena skema ini sangat optimal untuk proses query, analitik yang cepat dan mudah dipahami dalam pembuatan reporting nantinya. Dalam desain star schema ini, saya menempatkan satu fact table atau tabel fakta di tengah yang diberi nama dalam fact_penjualan. Tabel fakta ini bertugas menyimpan nilai-nilai kuantitatif dari setiap transaksi yang disebut sebagai measure. Measure yang saya kumpulkan meliputi jumlah _porsi, total penjualan dalam nominal rupiah, serta total diskon. Kemudian ini untuk tabel dimensi yang saya buat. Yang pertama itu dalam 4 tabel ada di dim waktu, kemudian untuk melihat tren penjualan berdasarkan waktu dengan isinya ID waktu, tanggal, jam, hari, dan lain sebagainya. Kemudian di dim cabang untuk membandingkan performa antar outlet rumah makan, di menu untuk menganalisis produk atau makanan atau minuman terlaris, dan dim promosi untuk mengukur dampak dari diskon promosi tersebut. Kemudian ini untuk di desain star skemanya. Kemudian itu tabel fakta tersebut kemudian dikelilingi dihubungkan dengan 4 tabel dimensi yang memberikan konteks deskriptif. Yang pertama, dim waktu untuk menganalisis transaksi berdasarkan kapan peristiwa itu terjadi, tanggal, hari, jam, bulan, dan tahun. Dim cabang itu untuk menganalisis performa berdasarkan lokasi fisik restoran. Dim menu untuk mengategorikan transaksi berdasarkan nama makanan atau minuman yang terjual. Dim promosi untuk melihat transaksi mana yang menggunakan promo dan mana yang harga normal. Gitu. Kemudian semua tabel dimensi ini saling terhubung ke tabel fakta melalui primary key yang ditarik menjadi foreign key di dalam fact penjualan. Dengan rancangan ini, pelaporan yang diusulkan seperti laporan penjualan per lokasi atau laporan produk terlaris dapat dengan mudah di-generate. Begitu. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai physical data.
Untuk physical data, ini agar bisa diimplementasikan ke dalam database. Di tab ini, saya mendefinisikan tipe data untuk setiap kolom secara presisi. Sebagai contoh, pada tabel dim cabang, atribut ID cabang menggunakan tipe data varchar, kemudian sebagai primary key, sedangkan atribut kapasitas meja menggunakan integer. Kemudian pada fact penjualan, nilai nominal uang seperti total penjualan menggunakan tipe data desimal atau float untuk mengakomodasi perhitungan finansial yang akurat. Kemudian untuk simulasi dan data berformat Excel itu sama persis dengan perancangan fisik ini sebagai sumber data awal. Dengan fondasi data yang sudah matang tersebut, ini dapat dirancangkan beberapa visualisasi utama yang akan ditampilkan pada dashboard. Yang pertama, bar chart untuk membandingkan pendapatan antar cabang, kedua line chart untuk melihat fluktuasi tren penjualan dari waktu ke waktu, horizontal bar chart untuk memberikan peringkat popularitas menu, serta heat map untuk memvisualisasikan jam sibuk operasional restoran berdasarkan rentang waktu. Bagaimana bentuk nyata dari visualisasi ini nanti akan dibantu dilihatkan di tableau yang sudah dibantu dibuatkan. Kemudian ini untuk diimplementasi data warehouse menggunakan tableau. Kemudian itu yang pertama ada Kemudian ini untuk di physical data yang sudah dibuat di tableau yang berisi dari fact penjualan dari data dummy Excel yang sudah dibantu diisikan, ditarik data Excel di dalam tableau. Ini fact penjualan terhubung dengan mulus ke dimensi-dimensinya. Kemudian tableau dengan sangat baik memisahkan data saya menjadi dimensions atau indikator biru tersebut dan measure indikator hijau. Kemudian untuk ke ini fact penjualan tertarik ke dim cabang, dim menu, dan dim promosi. Begitu kemudian dari yang sudah dibantu dibuatkan dari data tableau tersebut. Kemudian ini di sheet 1 ini dibuatkan untuk total penjualan di columns dan nama cabang di row. Kemudian nanti akan yang sudah kami buat dari sheet semuanya dijadikan satu di dalam dashboard. Ini adalah hasil akhir reporting interaktif yang saya bangun untuk manajemen rumah makan Rasa Nusantara. Di pojok kiri atas kita memiliki grafik tren bulanan, kemudian di bawahnya itu terdapat perbandingan omset dari cabang Tembalang, Pandanaran, dan BSB City. Di sisi kanan kita bisa melihat daftar produk makanan dan minuman yang paling laku serta matriks jadwal jam sibuk restoran. Begitu. Untuk nama menu yang paling laku dari ayam bakar madu, es jeruk peras, es teh manis, dan nasi goreng spesial, sate ayam Madura, ini dapat dilihat di sini. Kemudian untuk promosinya, untuk dari diskon mahasiswa, promo akhir pekan, dan tidak ada promonya, itu juga sudah dibantu di report di tabel tersebut. Kemudian ketika saya mengklik khusus untuk cabang Tembalang,
Ketika saya mengklik untuk khusus cabang Tembalang, perhatikan bagaimana seluruh dashboard ini merespons. Garis tren waktu kini hanya menampilkan omset khusus Tembalang, daftar menu terlaris pun ikut berubah. Memperlihatkan bahwa di cabang ini pelanggan lebih menyukai nasi goreng spesial dibandingkan sate ayam. Melalui operasi analitik drill down dan slice and dice visual semacam ini, manajemen kini tidak perlu lagi membaca barisan angka di Excel untuk mengambil keputusan strategis. Kemudian sebagai kesimpulan, implementasi data warehouse menggunakan Tableau ini telah berhasil menjawab seluruh permasalahan bisnis di awal. Manajemen kini memiliki pandangan terpusat mengenai usahanya, proses pembuatan laporan menjadi real time, dan strategi promosi serta ketersediaan stok dapat dieksekusi dengan jauh lebih presisi. Kemudian, demikian presentasi progres proyek dari kelompok saya. Terima kasih telah